Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Fadia, NIM 220370446 Prodi D3 Statistika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ejaan. Yang pertama adalah menurut Yunus Abidin pada tahun 2019, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, dan kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Berikutnya, saya akan membaca pengertian ejaan menurut Widya Fitriantiwi pada tahun 2020. Widya Fitriantiwi berpendapat ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa agar keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Berikutnya, pengertian ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, dari 3 pengertian yang saya bacakan tadi, bisa disimpulkan ejaan adalah seperangkat aturan penulisan yang mencakup penulisan huruf, kata, kalimat, angka, dan tanda baca sehingga tercipta keseragaman dalam penulisan bahasa. Nah, untuk pemakaian huruf di Indonesia memakai huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, meliputi huruf konsonan dan huruf vokal yakni dari A sampai Z. Untuk lafalan hurufnya bisa dilihat pada tabel di sampingnya ya. Selanjutnya yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal yang berfungsi untuk menghidupkan kata. Terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, O. Bisa dilihat pada tabelnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian huruf konsonan. Biasanya dikenal dengan huruf mati. Terdiri dari 21 huruf. Bisa dilihat juga ya pada tabelnya. Lalu yang keempat, yang ini huruf diftong. Huruf diftong merupakan 2 buah huruf vokal yang berjejer dalam satu suku kata. Ada beberapa diftong dalam bahasa Indonesia yaitu ai, au, oi, dan e. Misalnya pantau, santai, dan sepoi. Selanjutnya yang terakhir adalah pemakaian huruf cluster. Cluster merupakan gabungan 2 buah konsonan dalam satu suku kata. Cluster juga sering disebut dengan konsonan rangkap. Ada 5 cluster dalam bahasa Indonesia yaitu KH, NG, NY, SY, dan TR. Jadi, ejaan munculnya pada bahasa tulis. Misalnya pemakaian huruf dan huruf kapital. Nah, pemakaian huruf kapital ini akan bisa terlihat pada bahasa tulis. Pada bahasa lisan, huruf kapital tidak akan bisa kita cermati. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia mengatur beberapa hal, yakni pemakaian huruf, penulisan kalimat, penulisan angka, serta tanda baca. Karena pada bahasa lisan yang muncul adalah bunyi bahasa dan dapat digunakan pada huruf pertama kalimat langsung. Huruf kapital akan digunakan pada kalimat yang berhubungan dengan hal-hal agama, kitab suci dan Tuhan, gelar kehormatan, turunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang, nama jabatan, suku, bangsa, dan lain-lain. Kemudian, penulisan kata. Mana yang kosakatanya harusnya dipisah, mana kosakatanya dirangkai. Kemudian, penulisan kalimat. Kalimat tanya akan diakhiri oleh tanda tanya. Kalimat perintah akan diakhiri tanda seru. Kemudian penulisan angka. Ada angka yang harus ditulis menggunakan angka Arab, ada yang harus dituliskan angka Romawi, ada juga yang harus ditulis menggunakan kata. Selanjutnya tanda baca. Tanda baca koma, tanda baca titik, tanda baca titik 2 akan diketahui pada bahasa tulis.
Nah, sekarang kita bahas tujuan ejaan. Jadi yang namanya ejaan itu dibuat bukan tanpa tujuan ya, tapi ada tujuan yang mendasarinya. Tujuan adanya aturan atau kaidah ejaan adalah untuk memberikan pengertian pada penulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Demikian materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang telah saya ringkas. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.